Assalamualaikum, gimana kabar kalian? Semoga sehat semuanya ya. Di video ini aku akan membahas alur film Insidious The Red Door yang baru saja tayang 7 Juli kemarin. Film ini berlatar waktu 10 tahun setelah peristiwa supranatural di film Insidious 1 dan 2. Jadi sebaiknya kalian sudah nonton dua film tersebut sebelum melihat yang satu ini. Tapi jangan khawatir karena di sini aku akan menjelaskan secara singkat supaya teringat kembali atau bisa paham dengan alur ceritanya. Bermula di Insidious 1, sepasang suami istri bernama Josh dan Renee Lambert beserta anaknya Dalton, Foster, dan Kelly. Mereka mengalami gangguan spiritual karena Josh dan Dalton memiliki kemampuan untuk melakukan astral projection, yaitu kemampuan menjelajah dimensi arwah yang disebut The Verder saat mereka tidur. Masalahnya adalah para iblis dan roh gentayangan dapat melacak dan merasuki tubuh manusia yang sedang berastral projection untuk meminta tolong, bahkan sampai merebut raga manusia. Sejak kecil, Josh selalu diikuti entitas jahat bersosok wanita tua yang ingin merasukinya, yang selalu terlihat saat foto Josh diambil. Sementara itu, Dalton sedang koma di rumah sakit yang akhirnya diketahui bahwa jiwa Dalton sedang ditahan oleh sosok iblis bermuka merah. Dengan bantuan dari ibunya yaitu Lorraine, serta seorang cenayang bernama Alice, Josh akhirnya berhasil menyelamatkan jiwa Dalton dengan cara membawanya kabur dari sarang iblis muka merah melalui pintu merah. Namun setelah Dalton selamat, ternyata Josh diserang sosok wanita tua yang selama ini menghantuinya. Entitas itu merasuki raga Josh, sedangkan Josh tersesat di The Verder. Josh yang kerasukan kemudian membunuh Alice. Renee lalu menemukan jasad Alice dan meminta bantuan Lorraine, sang ibu mertua, dan partner Alice yaitu Carl, Specs, dan Tucker agar bisa selamat. Singkat cerita, Josh yang kerasukan mengejar Renee, Dalton, dan Foster sampai ke basement. Dalton memutuskan untuk berastral projection agar bisa menuntun jiwa ayahnya kembali. Pada detik-detik sebelum Dalton dipukul palu oleh Josh, di The Verder, Alice yang sudah menjadi arwah berhasil mengalahkan entitas yang merasuki Josh sehingga semuanya bisa selamat. Atas persetujuan semua pihak keluarga, Josh dan Dalton meminta Carl untuk menggunakan terapi hipnotis agar bisa melupakan hal mengerikan yang sudah terjadi dan menyegel kemampuan astral projection mereka. Nah, sekarang berlanjut pada film The Red Door. Ternyata terapi melupakan ingatan tersebut malah membuat Josh jadi pelupa dan sulit berpikir jernih. 9 tahun kemudian, Lorraine meninggal. Josh berstatus duda, bercerai dari Renee, dan hidup terpisah dengan anak-anaknya. Saat di pemakaman, Josh lupa-lupa ingat ketika bertemu Carl yang mengaku dia adalah teman ibunya. Josh kemudian masuk ke dalam mobil, ngechat Dalton yang akan memasuki perkuliahan. Tampak sesosok pria dari belakang mobil yang tiba-tiba hilang begitu saja. Scene berlanjut pada Josh yang sedang mengantar Dalton ke asrama universitas. Dalton memiliki bakat menggambar dan melukis sehingga dia memilih jurusan seni. Seorang kakak tingkat memberikan selebaran ajakan bergabung ke sebuah perkumpulan yang isinya party-party. Josh mewakilkan menerima selebaran itu, lalu ketika sampai di kamar, Dalton menolak dan membuang kertas tersebut karena dianggapnya payah. Bahkan foto Josh pun tidak dipajang di kamar. Hubungan ayah dan anak ini sangat tidak akur semenjak Josh bercerai dan bermasalah dengan ingatannya. Josh beralasan bahwa ini juga kesalahan ayahnya atau kakek Dalton yang menelantarkan Josh sejak kecil. Tak lama kemudian datang teman sekamar Dalton bernama Chris yang merupakan seorang perempuan. Dalton terheran mengapa mereka sekamar, tapi Chris bilang ini adalah kampus liberal. Josh kemudian pergi ke rumah sakit untuk melakukan MRI agar bisa tahu apakah ada masalah dengan otaknya. Saat sedang proses MRI, listrik tiba-tiba padam. Tak ada suara dokter, dan sebenarnya Josh secara tak sengaja sedang melakukan astral projection di sana. Dia ditatangi entitas pasien yang mengejutkan hingga dia tersadar lalu marah-marah. You okay? What was that? What was that? Why did the lights go out? Calm down. Dokter bilang tidak ada listrik padam dan Josh sudah tertidur selama 15 menit. Hasil dari MRI sangat bagus, tak ada tanda-tanda penyakit di otaknya. Josh lalu mengeluh tentang sulitnya dia mengingat sampai sang dokter menyarankan agar Josh bermain puzzle untuk melatih ingatannya. Berpindah pada Dalton dan Chris yang sedang berkenalan.
Hari berikutnya, Dalton berada di kelas melukis. Sang dosen mengajarkan untuk berfokus dan masuk ke dalam diri lebih dalam sambil menghitung angka mundur yang terdengar seperti sebuah terapi. Dalton kemudian mulai melukis hingga tak disadari dia melukis sebuah pintu merah, lalu sesaat muncul tangan iblis yang membuat telapak tangan Dalton terluka. Saat dia kembali ke kamar, Dalton melanjutkan lukisan tersebut. Tiba-tiba lampu kamar putus yang membuatnya harus menyalakan lampu emergensi. Singkat cerita, ada sosok dalam selimut yang mencoba menyerang Dalton. Chris kemudian datang setelah pindahan ke kamar 323 dan melihat Dalton seperti anak kecil yang bermain selimut, dikira karena stres. Chris kemudian membawa Dalton ke sebuah party untuk menghiburnya. Party's lame. Confirmed. So let's go upstairs and look through everyone. Di sana mereka memasuki kamar milik Nick. Chris lalu pergi meninggalkan Dalton sebentar. Di toilet, Dalton melihat sesosok arwah mahasiswa yang sedang muntah-muntah yang menyuruh Dalton untuk menutup pintu. Dalton sangat ketakutan sampai akhirnya Chris datang mengajaknya keluar dari party itu. Di kamar, Dalton melanjutkan lukisannya sambil mendengar voice note dari sang ayah. Tak lama kemudian dia tertidur sambil duduk. Hal itu membuatnya berastral projection. Dia mengambil lentera yang ada di depannya, menyusuri lorong sampai menuju ke kamar Chris. Dia mainkan pianika yang membuat Chris terbangun lalu kabur kembali ke raganya. Chris segera menghampiri Dalton untuk mencari tahu apa yang terjadi. Dalton menjelaskannya, rasanya seperti mimpi dan terdengar aneh. Esok harinya kita berpindah pada Josh. Dia mencoba bermain daya ingat dengan mencocokkan foto keluarganya yang sama. Dari kejauhan tampak seorang lelaki yang mendekat dan semakin dekat. Hingga mendadak jendela pecah dan tiba-tiba lelaki itu sudah ada di belakang Josh. Josh lari ke kamar ibunya, namun lelaki tersebut yang ternyata arwah berhasil mendorong Josh hingga pingsan di dalam lemari. Anehnya dia malah berastral projection dan menemukan sebuah kotak foto bertuliskan Ben Burton. Josh lalu membuka kotak itu, menemukan beberapa foto ibunya bersama seorang pria, gelang pasien dan sebuah catatan. Kemudian, Josh mencari data pasien rumah sakit jiwa yang menemukan nama Benjamin Burton yang terungkap bahwa dia adalah ayah kandung Josh yang sudah meninggal serta diketahui dapat melakukan astral projection. Terungkap sudah bahwa kemampuan tersebut memang bersifat turun-temurun. Berpindah pada Dalton yang sedang memandangi lukisannya yang kini terdapat gambar seorang pria. Chris menunjukkan sebuah channel yang membahas astral projection yang dibuat oleh Specs dan Tucker, serta dokumentasi yang dijelaskan oleh Alice mengenai apa itu The Further. The Further is a dark realm. The further you travel, the riskier the journey becomes. Dalton dan Chris bergegas ke asrama Nick, tempat dia bertemu arwah yang muntah-muntah. Dalton mencoba memasuki The Further untuk mencari jawaban dari arwah tersebut. Chris yang menjaga raga Dalton tiba-tiba dicekik oleh entitas tak terlihat ketika Dalton sedang menjauh. Dalam keadaan gawat itu, Dalton segera kembali dan menemukan Chris sedang diserang oleh sosok berwajah merah. Oh God. Untungnya Nick datang menolong Chris yang pingsan dan Dalton segera kembali ke raganya. Setelah memeriksakan diri di unit kesehatan, Chris meninggalkan Dalton karena tak mau terseret dalam urusan berbahaya ini. Dalton kemudian menelpon Foster menanyakan apa yang terjadi selama setahun dia koma saat masih kecil, sebab ibunya selalu merahasiakannya. Foster bilang dulu mereka ada di sebuah basement. Hal itu membuat Dalton teringat sesuatu untuk melanjutkan lukisannya yang ternyata pria di lukisannya membawa palu dengan wajah marah tersebut adalah ayahnya sendiri. Menyadari hal tersebut, Dalton sangat sedih bercampur marah. Dia memfoto lukisan itu dan mengirimkannya ke Foster. Setelah cukup tenang, Dalton mencoba menghubungi Chris tapi tak dijawab karena Chris sangat takut. Iblis muka merah kemudian membuat lampu di sana mati. Dalton masuk ke The Further lalu mengambil palu di lukisannya yang kini menjadi nyata. Dia berpindah ke basement dan melihat ayahnya sedang berusaha membunuh Dalton kecil dengan sebuah palu. Dalton lalu menerjang ayahnya, seketika berpindah ke tempat lain, yakni sarang iblis muka merah. Terdapat beberapa patung yang mempresentasikan kengerian di masa lalu Dalton, sampai akhirnya dia dikejutkan iblis muka merah dari belakang.
Berpindah sebentar ke Josh, dia mendatangi Renee sang mantan istri untuk mencari tahu lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi ketika Josh hilang ingatan. Meski terjadi perdebatan, Renee akhirnya menceritakan kejadian di Insidious 2 di mana Josh kerasukan iblis wanita tua dan berusaha membunuh seluruh keluarganya. Renee mengerti bahwa saat itu Josh sedang dirasuki, tapi Dalton dan Foster tidak. Renee menjalani hidup yang sangat berat setelah ingatan Josh dihapus sehingga dia memilih untuk bercerai. Kemudian Foster datang menunjukkan foto lukisan yang dikirim Dalton. Josh bergegas pergi ke The Verder karena dia yakin jiwa Dalton ada di sana. Dia juga melihat ingatannya saat berusaha menyelamatkan Dalton kecil di Insidious 1. Kembali ke Dalton. Di saat iblis muka merah mematikan listrik, Chris bergegas menemui Dalton yang baru saja bangun. Saat Chris mencoba menyalakan lampu emergensi, terlihat wajah Dalton berubah mengerikan. Dalton sudah kerasukan iblis muka merah. Dia meneror dan menghajar Chris. Saat akan membunuh Chris dengan sebuah tali, tiba-tiba jiwa Dalton yang terbelenggu di sarang iblis muka merah diseret sesuatu yang ternyata Josh datang untuk menyelamatkannya. Ketika Josh berusaha membuka rantai yang mengikat Dalton, sang iblis menyadarinya lalu keluar dari tubuh Dalton. Tubuhnya direbahkan di kasur oleh Chris, namun karena tubuh itu kosong, banyak makhluk-makhluk astral berdatangan untuk merebut tubuh Dalton. Meski ketakutan, Chris berusaha menjaga tubuh sahabatnya itu. Sementara di The Verder, Josh dan Dalton berusaha kabur sampai setelah melewati pintu merah. Josh menahan pintu tersebut, sementara Dalton dibiarkan kembali sendiri ke dunia manusia. Saat Dalton kembali, semua makhluk seram tadi langsung sirna seketika. Di The Verder, Josh merasa bahwa ini semua akan berakhir padanya, seperti yang ada di pesan sang ayah untuk ibunya. Tiba-tiba dari atas ada cat yang menetes di pintu tersebut. Ternyata Dalton berusaha menutup pintu itu dengan menimpa lukisannya menggunakan cat. Josh berhasil selamat, namun dia tak bisa kembali ke dunia manusia tanpa cahaya lentera. Tiba-tiba dia teringat kotak foto sang ayah. Dia mencoba untuk ikhlas dengan apa yang terjadi, namun tiba-tiba Ben Barton datang dan memberikan lentera Petromax lalu menghilang. Endingnya alhamdulillah semuanya berhasil selamat. Bahkan hubungan keluarga Lambert mulai harmonis kembali. Yeah, I'd like that. Sebelum Josh masuk mobil, dia bertemu dengan arwah Alice yang meneguhkan hati Josh dan menyemangatinya, lalu menghilang. Dalton melukis ayahnya yang sedang menyelamatkan dirinya saat masih kecil, lalu dipajang di dinding. Josh melihat hal itu, lalu berabaikan dan memeluk Dalton sebagai akhir dari film ini. Oke, itu tadi alur cerita film Insidious The Red Door. Semoga bisa terjelaskan dan terhibur. Mohon dukungannya untuk channel ini agar bisa segera menuju 4000 jam tayang. Terima kasih sudah menonton dan aku mohon maaf bila ada kekeliruan. Assalamualaikum. It's a dark realm. The further you travel, the riskier the journey becomes.